Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita kembali akan mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, kita bersama bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami saat ini hendak sejenak duduk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan dengarkan tidak berlalu begitu saja, tapi mengambil bagian dalam pikiran, dalam hati, dan seluruh hidup kami. Dan firman itu tercermin lewat sikap dan perilaku hidup serta tutur kata kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Roma pasal 5 ayat 1-5 yang mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 yang kita baca tadi. Rasul Paulus berbicara tentang bermegah dalam kesengsaraan. Dalam beberapa Alkitab, kata bermegah juga diterjemahkan dengan bersukacita dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa bermegah atau bersukacita dalam kesengsaraan? Istilah kesengsaraan sudah jelas sekali adalah berkaitan dengan kesulitan atau kesusahan hidup. Biasanya orang akan bermegah atau bersukacita ketika ia mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Ketika ia mengalami kehidupan yang mapan, ketika ia berhasil mewujudkan cita-citanya. Tapi bagaimana mungkin orang dikatakan bermegah atau bersukacita dalam penderitaan? Penderitaan tidak akan membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, lalu mengapa Rasul Paulus berbicara tentang bermegah atau bersukacita dalam kesengsaraan? Apakah mungkin orang Kristen bermegah atau bersukacita dalam kesengsaraan? Jawabannya adalah mungkin. Mengapa? Kita tetap akan bermegah atau bersukacita dalam kesengsaraan karena kita memiliki pengharapan akan keselamatan, kemuliaan dan kehidupan kekal dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Dalam pengharapan
akan keselamatan yang telah dianugerahkan melalui Yesus Kristus, maka kita sebagai orang-orang Kristen, walaupun kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami pergumulan, kesengsaraan, dan kesusahan hidup, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang. Kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan atau dianugerahkan kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Sehingga walaupun kita sebagai orang-orang Kristen akan mengalami berbagai bentuk kesengsaraan, penderitaan, tapi kita tahu bahwa kita tidak akan hancur, kita tidak akan binasa dalam menghadapi penderitaan atau kesengsaraan. Karena apa? Karena kita memiliki pengharapan akan keselamatan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika saat ini mungkin kehidupan kita diliputi oleh penderitaan, kesengsaraan. Penderitaan dan kesengsaraan itu terjadi bukan karena kita berbuat dosa, tapi penderitaan dan kesengsaraan itu terjadi karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita tidak perlu tawar hati. Kita tidak perlu kehilangan sukacita. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat dalam menjalani hidup. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan itu penderitaan atau kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Orang yang kerap mengalami kesengsaraan dan penderitaan, dia akan tekun dalam menghadapi setiap pergumulan, tantangan, dan cobaan. Dan ketekunan dikatakan menimbulkan tahan uji. Orang-orang yang biasa menghadapi penderitaan, dia akan tekun. Dan ketika ia sudah tekun, dia akan tahan uji. Dalam berbagai cobaan apapun, dia akan tetap tegar. Dia tidak akan putus asa. Dia akan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita tetap bersukacita dalam segala hal. Walaupun penderitaan menjadi bagian dalam hidup kita, kita tetap memiliki sukacita. Karena kita tahu bahwa dalam pengharapan akan keselamatan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, penderitaan, kesengsaraan tidak akan membuat kita hancur dan binasa. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemenangan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami, dalam sikap perilaku dan tutur kata kami. Biarlah kiranya ketika kami menghadapi penderitaan atau kesengsaraan hidup, kami tetap boleh bersukacita, kami tetap boleh bermegah, kami tidak kehilangan sukacita, kami tidak putus asa. Karena kami tahu bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus memiliki pengharapan akan keselamatan, kemuliaan dan kehidupan kekal. Penderitaan dan kesengsaraan tidak akan menghancurkan hidup kami, tidak akan membinasakan kami. Karena kuasa dosa dan maut yang menghancurkan dan membinasakan itu telah dikalahkan oleh kemenangan Kristus. Terima kasih Tuhan,
Berjalanlah bersama kami, kuatkan iman percaya kami dalam menghadapi penderitaan. Kiranya kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap beriman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.